Yeah.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: إلا ظفرا أو شعرا أو سنا أو جزءا منفصلا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis, di dalam masjid, untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita untuk menuntut ilmu yang diwajibkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan seperti pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat-Nya yang luas kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita untuk dapat mewarisi warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu pengetahuan agama. Salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para keluarganya Rasulullah, para zuriyatnya Rasulullah, khusus yang selalu hadir mendampingi kita, yaitu orang tua kita Al-Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Al-Filah, yang semua kita tentunya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rezeki beliau dan mudahkan seluruh apapun yang menjadi urusan beliau, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Berkah itu semua bersumber dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan kajian kita setengah bulan yang telah lewat, kita telah membahas di antara pembatal wudu, yaitu bersentuhannya dua kulit laki-laki dan kulit perempuan, yang kurangnya tentu sudah dianggap ganal semalam, dianggap besar. Itu ialah apabila lalakiannya dan beginiannya itu sudah berumur 7 tahun, maka apabila lalakian dan beginian bersentuhan tanpa adanya lapik, tanpa adanya penghalang, maka batallah wudunya apabila mereka tidak mempunyai hubungan keluarga, yang hubungan keluarganya itu adalah keluarga dekat. Secara ringkas kayak semalam. Tetapi illa dhukuran, terkecuali tidaklah batal apabila lelakian dan baninia orangnya ganal keduanya, dan bahkan orangnya tidak ada hubungan keluarga dan kada pakai lapik, ada batal. Apa batal? Apabila lalakian dan banian itu tagantungnya cuma tagantung ghufran, kuku sama kuku, kuku sama kuku, atau kuku lawan kulit, ada batal. Kalau misalnya beginian, misalnya termasuk beginian yang rajin banget beginiannya, cuma rajinnya ini rajin di dapur lah, yang rajin memanjangkan kuku,
sehingga kukunya dipanjang. Nah, entah apa caranya, sehingga setelah kedua ini berwudu, rupanya saya kok kaliwai kira-kira. Lalu tagatuk si kuku begini yang panjang tadi, tagatuknya kemana? Tagatuknya baik sesama kuku ataupun kuku begini yang panjang tadi tagatuk ke tangan lelaki yang menghalang. Maka itu kada batal. Satu ulang. Itu seandainya kata, tapi bila di dalam kitab ini ada dibahas berarti itu terjadi ada yang pernah tergantung kukunya aja. Berarti itulah misalnya si bini sudah wudu atau si laki sudah wudu, lalu kebiasaan bini yang ini tadi bila laki hendak pulang ke mana-mana mesti bersalaman. Nah, karena lakinya pada hendak batal wudu, gimana caranya? Lamunnya hendak misalnya lalu berlatih kesurupan lagi. Nah, kabaru laki ini kesurupan, misalnya surupan laki ini putih. Tenang lagi, ini kami kesalaman kawan aku lebih surupan usia surupan gue ini bakas kinju ya, kira orang apa pulang kadusan ya bapak dapat ada satu salaman lah jangan ini ayo hendak kesalaman kuku barang kita bergantung. Nah ya sarannya bisa aja ada yang dibuat supaya jangan batal. Nah itu kuku satu. Au sya'ra atau nang tagatuk tadi bukan kuku tetapi nang tagatuk tadi rambut aja. Ujar nang laki kalau sakit kesalaman yang main aku sudah wudu, mungkin sudah wudu juga bahaya banyak orang ini, maka ulun hendak kesalaman hendak menulakan biani supaya ulun puas juga. Ujar nang laki sini aku mau musuh kapalnya rambutnya jadi musuh dan laki rambut ini. Nah, sekali-kali yang musuh menggeranjakan bisa diisi ulang. Batal lah wudu si laki kada batal, si bini kada batal. Karena yang disentuh tadi cuma rambut. Nah, kada batal. Ausinan atau menukar gantung tadi lebih ekstrim lagi. Nah ini orang angka gantung gigi, mana ini di mana? Malah menyentuh anak ini. Gigi angka gantung. Jadi ada yang kata misalnya si laki wudu, si bini wudu. Lalu ujar nomor ini maka rajin biasanya dari lebihan tulang menulakan tu selain bersalaman anu cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri. Ya paman sudah wudu ini ujar nomor lagi ada air banganglah kita lagi bangang ini bangang ini. Kalinya nang apa? Nang laki bagaimana juga? Ukuran gigi tak panjang berdua. Tergantung gigi sama gigi kada batal, atau gigi lawan tangan ukuran jaga gigi laki atau gigi bini kada batal. Ini kan supaya kita tahu, kalau kita ini nang sengaja pada sengaja. Kadang-kadang kan bisa juga si bini ini hendak keluar, si laki hendak apa uluan, nang bini tentung ulu langsung berbalik itu, nang laki ini kada mengira bini berbalik, makanya kahangkup, nang kahangkup dari apa gigi, gigi nang tagatuk tadi, lebih ekstrim lagi. Nah ini ujar nang laki ada, ada banganglah kita lagi, banganglah, banganglah bini. Nah, kalau ini nang apa? Nang laki
impor aku batal lah, batal. Cuma menangis saudara ini yang bangkong. Nah, itu gigi. Ini gigi bujur lah, mau gigi palsu nyata itu ada batal. Gigi palsu batal dipiring. Nyata ada batal, itu sudah mulai. Au juz'an munfasilan, au juz'an munfasilan, atau satu juzuk, satu bagian dari batang tubuh kita, nah, misalnya 6 sudah munfasil, sudah terpotong atau sudah putus. Ini misal aja, contohan aja, 6 laki dibahas kecelakaan, 6 laki dibahas kecelakaan, sekalinya kecelakaan tadi rupanya jari dan ini tadi pegawai nama pengaruh banyak kira-kira dia lagi nah kata apa lagi nah ya dokter ini kata bagi apa lagi ini harus dipotong ini karena dipotong ini kayaknya infeksi. Nah lalu musyawarahnya itu lagi ini keluarga kayak karena keluarga sudah pada bawa lagi itu bagi jaga mengutarakan tetap ada bapak aja jangan lagi kalau bapak yang aku ikhlas saja amalan tergantung tatap tangan lagi sebalinya tangan dari jari telunjuk ini tatap disimpan nih bapaknya ini kasih sayangan lawan nabi aja banyak jangan dibuang itu kita sayangin aja kan lagi bapaknya yakin dikasihnya nambing ini mencari obat nama supaya jangan buruk jadi tangan lagi yang di tangan ini cari obat supaya jangan buruk di apa menggiwati kan lain lagi diwati ada obatnya itu kan ada. Lalu ujar 6 lagi satu ketika sudah sehat, 6 lagi tadi namanya aku ini sudah sehat jadi aku ini tak pegawai kayak biasa maka 6 lagi ini bila tulang biasanya sebulan kasih ke tangan abang koyek juga tulang 6 lagi pegawai sekalinya nang bini di rumah bilanya kagadangan membuka kajari jilang ilang bakas teh datang tadi nang diobati sudah ada kurung bang membuka digulingnya pusuk-pusuk tangannya kami pilih andai kata si bini tadi sudah berubah kan dijapainya jadi jilang-jilang sudah terputus itu saja maka ada kata awjuz al-munfasilah. Nah ini adalah apa itu yang ada dia mencakar cari sedunianya ada apa itu entah ulun berkisahnya kalau kita tahu kayak semalam pulang ulun nampaknya kita tahu kayaknya kisahnya begitu gitu jadi kalau kisah cuma ada kejadian apa itu jadi tadi yang ada gatal kumpul walaupun kita bersing haji nah ini kumpul kita gapai itu akan ada gatal dagingnya kumpul aja ada apa nah kedua rambut kita kusut rambut kalau gatal juga baik laki mengusut rambut bini atau bini mengusut kepala laki yang laki banyak mengapa sebelum pulang nih kusut di atas kepala pun kenapa aja kok gini mau kamu kusut kepala aku hendak pulang nih kira-kira terawasan jadi kena supaya aku yang terawal anak benar lo nih kan kusut di kepala pun awilun ulun jalan ini sudah buluk sama aja lah ya sudah buli juga. Nah jadi yang jalan ini ngomong para mereka abahnya ini apa nih? Lalu
manulu sokat hajat lagi tadi dibusuk naik ke bawah lagi. Tapi rambutnya aja nanti busuk karena rambut aja maka kada batal. Nah ini kisah orang goreng ini kias saja lagi kepada yang lain daripada mahram semalam. Artinya kita sudah tahu bahwa walaupun bersentuhan satu juzuk daripada bagian anggota batang tubuh kita, nah apabila kita bersentuhan laki-laki dan bini-bini, ada hubungan keluarga dekat alias bukan mahram, hukumnya batal. Tetapi ada bagian tertentu yang di situ pada batal. Bermacam tadi kuku, rambut, gigi atau bagian tubuh yang terpotong atau sudah terpisah daripada batang tubuh itu pada batal. Maka ini menjadi kias menjadi kias bagi kita bahwa apa? Bahwa kada semua orang bisa memvonis kepada sesuatu yang hukumnya itu tadi sudah jelas, tapi orang bisa memvonis orang pasti masuk ke dalam taraf yang ada, karena ada sesuatu yang bisa menyebabkan orang yang bersalah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya seharusnya kan bila tergantung asalnya illa mastumun nisa, bila menyentuh perempuan. Nah perempuan di sini ajnabi, orangnya ajnabi ya. Asalnya kayak itu, tetapi ada illa. Jangan dalam bahasa nahwu ada istisna, kalau ada mustasna, ada yang kada langsung dipastikan bila tergantung pasti batal. Nang mana tergantung apa dulu? Tergantungnya belamping kan adakah? Andai kata kada belamping, tergantung bagian non lakian ini satu mahram kada. Andai kata kada satu mahram, misalnya nang tergantung itu bagian mana? Rambut, berarti kada batal. Nah, berarti kada batal. Nah, seperti itu pula kita. Kalau yang misalnya kadang-kadang orang ketika bertamuan masalah dan orang itu menyatakan bahwa dirinya itu bersalah sehingga ia berdosa besar, lalu aja terkadang orang ini bisa memvonis ikamnya terlalu berat dosa ikam ini. Kalau nampak ini rasanya rasa ada mungkin rasanya diampuni Tuhan masih nampak ini karena berat dosa ikam ini. Nah, bagaimana dosanya misalnya ujarinya ulun mulai umur 12 tahun ulun sudah menyuntak, umur 15 tahun ulun umpat merampok, sambil ulun merampok nih ulun sambil mau berpoya-poya membuang-buang duit rampokan yang itu tadi ulun bawa bermabuk-mabukan, ulun bawa berjudi, ulun bawa kadang-kadang membunuh dan lain-lain, banyak dosanya tadi. Tetapi kayak apapun besarnya dosa kesalahan seseorang, kita diciptakan Allah bukan untuk memvonis seseorang. Kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Di dalam riwayat yang lain ada dua hadis yang menyatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu ya Allah Ta'ala badahulu, rahmatku itu badahulu, ini mendahului daripada kemurkaan. Jadi orang secara akal kita karenanya melanggar syariat, karenanya melanggar hukum agama, dan inya pinanya pada tahu-tahu bertaubat, itu secara hukum orang ini dosanya ganal. Tetapi ujar Allah, ujurai secara syariat dosanya ganal. Tetapi
Ujar Allah, kasih sayangku, rahmatku itu mendahului daripada kemurkaanku. Nah dari sinilah kita jangan sampai kita hanya bisa memberikan kadang-kadang lawan seseorang itu fonisan-fonisan yang bisa membuat orang itu berputus asa. Akan tetapi kita harus bisa memberi penjelasan agar orang-orang yang kayak apa aja dosa kesalahannya masih luas terbentang kesempatan untuk inya memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, kita ini kan kadang-kadang gitu ya, seorang masalah percaya lagi bang, nah bisa kayak itu kan menseorang dia ingin tahu orang tuh mulai dahulu kayak ini dan kamu orang tuh kan apa sih gawil-gawil sama namanya itu jopek kan hati-hati dia ujar lawan masih gini apa jopek apa baik kan mata tahu kita hati-hati nanti jangan lengah curiganya kita ini berlebihan orang kan masih udah macam-macam kita kadang-kadang ada kita orang sakampungan tuh orang kenal sudah ini tuh orang apa baik. Nah apakah gemuknya gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita kadang memberi kesempatan kepada orang-orang yang seperti ini karena kita bisa apa dia orang pengen menjustice itu ya justice ya kita paham justice itu apa cuma itu berita-berita itu bisa memadahkan orang bahwa seakan-akan orang ini kan bisa berubah. Sedangkan di Quran itu ada Allah Ta'ala menyatakan apa? Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala itu telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa Tuhan memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman? Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah telah mengutus kepada mereka itu rasulan min anfusihim, seorang rasul. Rasulnya itu tadi Tuhan mengutus menjadikan rasulnya itu min anfusihim ay min ajnasihim, dari jenis mereka juga. Jadi Nabi Muhammad itu Tuhan mengutus Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Nabi Muhammad bukan jin. Nabi Muhammad bukan bangsa yang lain daripada kita, tapi Nabi Muhammad itu min ajnasihim, dari jenis kita, manusia juga. Nabi Muhammad inilah yang yatlu alaihim ayatihi, yang menyampaikan, yang mengenalkan ayat-ayatnya Allah, menjelaskan tentang bagaimana orang yang hendak keluar dari kemusyrikan supaya orang ini bujur-bujur bertauhid, bujur-bujur mengenal kepada Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Cukup sampai di situ kan Nabi Muhammad tugas kada wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad ini diutus selain sini tadi mengajak, menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, sidin mengajarkan bagaimana itu Al-Quran sebenarnya. Maka Nabi Muhammad itu umminya. Nabi Muhammad itu ummi, Nabi yang tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu sidin dipadahkan ummi itu bukan tidak bisa membaca, sidin paharapnya baca Al-Quran. Sidin pembagusnya baca Al-Quran. Jangankan Nabi Muhammad, ada salah satu zuriyatnya Rasulullah SAW ngaran
Sidin, kalau pada khilaf Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, salah satu daripada panguluan Habib Ali Sohibil Maulid. Bangsa Sidin Al-Attas. Dan Habib Ahmad bin Hasan ini tadi orangnya buta, tetapi istimewanya Habib Ahmad bin Hasan ini tadi Sidin membaca Al-Quran itu, khususnya surah Fatihah, nak melajari Sidin ini secara yaqadatan, secara bangun, langsung Rasulullah SAW. Sehingga terkenal di zaman Habib Ahmad bin Hasan ini tadi, bahkan Habib Ali Sohibil Maulid, Sidin apabila datang ke Hurairah itu satu kampung, atau kampung yang ada termasuk di dalam Haudul Maut, Hurairah namanya, ada dalam qasidah. Lalu Habib Ali Sohibil Maulid, Sidin sampat akan apabila Sidin masuk ke Hurairah, mesti Sidin harus umpat sembahyang berjamaah di belakang Habib Ahmad bin Hasan. Dan Habib Ali ketika umpat berjamaah dengan guru Sidin Habib Ahmad bin Hasan ini tadi, Sidin waktu itu mengambil fatwa kaul yang menyatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu cukup sudah sebagai bacaan Fatihah si makmum. Imam membaca Fatihah, makmum kada usah baca Fatihah. Umpat kaul itu sedikit pada waktu itu. Kenapa jadi sedikit umpat kaul waktu itu? Umpat kaul yang berpendapat boleh kada membaca Fatihah apabila kita berjamaah, cukup kita mendengarkan bacaan si imam aja. Karena Habib Ali Sohibil Maulid Sidin hendak berpuas-puas mendengarkan bacaan Habib Ahmad bin Hasan, yang ketika membaca Fatihah seakan-akan ini umat Habib Ahmad bin Hasan yang membaca Fatihah, tapi seakan-akan langsung Rasulullah yang membacanya. Dari segi suaranya, dari segi makhrajul hurufnya, daripada bacaan-bacaannya ayat per ayat itu seakan-akan Habib Ali malah seakan ini bukan Habib Ahmad bin Hasan, tapi yang membaca ini adalah Rasulullah SAW. Saking nyamannya. Nah, ini cucu Sidin aja nih, zuriat Rasulullah hanya membaca nama itu, apalagi Nabi Muhammadnya. Jadi jangan salah pengertian mendengar bahwa Nabi Muhammad itu ummi, dalam arti ummi itu kada bisa membaca, salah. Bukan kada bisa membaca, tapi Sidin kada pernah belajar di situ di sini, dan Sidin membaca tulisan orang kada. Andai kata ditulisankan orang kayaknya tulisan orang Sidin kada bisa baca. Tapi kalau Al-Quran Sidin membaca, dan bahkan Sidin lah bujur-bujur orang yang terutama di dalam membaca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dan bahkan sinilah yang mengajarkan apa itu Al-Quran, apa itu isi Al-Quran, apa itu maksud Al-Quran. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Jadi jangan salah paham, ummi itu dikira Nabi Muhammad tidak bisa lalu bisa apa-apa. Jangan. Tapi pembahasan kita ini apa? Menjadi kias bagi hukum ini tadi apa? Ujung ayat ini tadi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kuntum min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun bubuhan ikam itu bertangan oleh Tuhan dahulunya fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita hendak memvonis orang itu pada baik salawasan kada bisa.
Bahkan coba lihat kita, kalau kita membaca riwayat apa? Sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini Sidin hidup di zaman jahiliyah. Lucunya Sayyidina Umar ini hidup di zaman jahiliyah. Sidin ini termasuk penyembah berhala. Cuman lucunya Sayyidina Umar ini Sidin berhala pada baulah patung berhala itu dari tanah. Sidin kada baulah dari batu pahaman. Sidin kada baulah Tuhan Sidin itu dari kayu. Sidin baulah dari galapong. Galapong diadon Sidin. Diulah Sidin jadi patung. Itu disembah Sidin. Disembah Sayyidina Umar. Tapi tuhuk Sayyidina Umar ini menyembah patung nang dari adonan galapong nang jadi roti itu tadi. Rupanya apa Sayyidina Umar? Tatak Sidin jarinya. Mbak tatak Sidin jarinya rasa kurang kanyang. Tatak Sidin pulang jari sebelah makan Sidin. Maka Tuhan nang disembah kenapa jadi makan dimakan? Ini Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini pulang selain Sidin penyembah berhala, bejatnya zaman Sidin itu sebelum Sidin ini masuk ke dalam Islam, Sayyidina Umar ini termasuk orang yang fanatik dengan tradisi kaum jahiliyah. Apabila bini Sidin beranak, anaknya bagi dia langsung dibunuh Sidin. Langsung bunuh Sidin. Bahkan Sayyidina Umar itu tadi anak Sidin yang dibunuh Sidin itu pernah ketika Sidin menabung lomba dasar membunuh anak seorang wanita. Anak Sidin kurang lebih waktu itu sudah berumur 5 tahun. Sidin menabung lomba karena indah sumpah anak bagi dia. Rencana Sidin hendak di patak Sidin hidup-hidup anak nang ini tadi. Pada ketika Sidin menabung lubang nang itu tadi, rupanya Sayyidina Umar menabung lubang tadi, pasirnya nang itu tadi tak kepala. Anak Sayyidina Umar nang umur kurang lebih 5 tahun nang itu sini belum tuh ke pasir banyak bahaya di kapal ini. Jadi belum berasi yang kali. Tapi nang hidup di zaman jahiliyah tetap Sayyidina Umar walaupun dimusuhi oleh anak, seharusnya pun kita ada turun lagi. Tapi Sayyidina Umar tetap ditanam Sidin, anak Sidin hidup-hidup. Disinilah pada ketika Sayyidina Umar ini sudah umpat di belakang baginda Rasulullah sebagai sahabat yang terdepan. Ketika itu Sidin duduk. Bila Sidin meninggal ke sebelah kanan, Sidin lucu mulai kita tawa. Ya sahabat yang lain kan bagian mana tawa sama kada ya bahasa kitanya umulnya aku berharingan. Aku menyembah patungnya itu aku ulah dari adonan roti. Bila lama aku makan, kan lucu kalau ini sih ketawaan sahabat pandangan itu ketawa. Tapi Sayyidina Umar pilihnya menulis ke sebelah kiri, makanya ditayangkan Tuhan film waktu Sidin menabung lubang, nang Sidin hendak mengubur hidup-hidup anak Sidin. Seakan-akan itu tergambar terlihat bahasa menangis Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar sebelum Islam. Bahkan Sayyidina Umar ini pernah hendak membunuh Rasulullah. Dosa apa yang lebih besar daripada orang yang membenci Rasulullah itu ada lagi? Apa aja dosa kesalahan di dunia ini selain benci kepada Rasulullah ada lagi? Itu paling gagal sudah. Yang harus kamu lahan benar. Tapi kadang wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun dahulunya hubungannya dengan itu orang-orang yang sesat, tapi setelah diputusnya Rasulullah, mereka dibimbing oleh Rasulullah, mereka bertaubat kepada Allah, maka mereka berdatangan dosanya ganda-ganda, pembunuh anak,
nang dahulunya penyembah berhala, taat kada lagi, semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah ini contohnya, artinya kada bisa kita memvonis seseorang itu langsung ketika amalnya kada baik maka batallah imannya ada. Nah seperti itu. Kita tahu salat. Wa yushtaratu li sihhatis salati, dan disyaratkan li sihhatis salati, untuk sahnya sebuah salat. Disyaratkan supaya sah kita menggawe sembahyang. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya ma'rifatu duhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Pertama syaratnya orang harus mengenal masuknya waktu. Orang bujur-bujur harus mengenal masuknya waktu. Namun waya ini sudah nyaman banget, nyaman mengenal waktu. Bahari ulun waktu awal-awal di Kereng Pangi itu tahun 88, awal-awal di Kereng Pangi tahun 88. Tahun 88 itu jalan masih belum tembus lagi ke Kasumat, cuma lewat sungai aja. Ada jalan rintisan, itu jalan setapak aja ke Kasumat itu hampir-hampir ada kawat dilewati oleh kendaraannya, hampir ada kawat. Apalagi listrik. Sehingga apabila kita hendak sembahyang, apalagi maulah abad badar hendak buka puasa, nasib apabila hendak berbuka puasa itu nangaran bahari awal-awal di Kereng Pangi itu cuma pondok-pondok banyak, hampir ada rumah. Kenapa orang bahari itu berpikiran? Karena gawian orang di Kereng Pangi itu nang ianya benar ialah mendulang. Ujar orang mah apa ya? Ulah rumah bagus di sini punya habis mendulangan nih, ampihan orang di sini. Tinggal rumah ada namanya orang pulang rumah, padahal waktu itu andai kata orang nang bagawi mendulang nang kolehan itu jangan ada pulang rumah nang bagus apa mau ada namanya. Dan keadaan memang zaman kita masih berisolasi, kada tembus kemana-mana. Lalu hendak sembahyang itu betul mengingatkan ini jam berapa kira-kira zuhur, jam berapa asar, jam berapa maghrib, jam berapa isya. Nah, alihnya buka puasa itu juga bagi Jawa sebelah menyebelah. Pas sudah lah, belum lagi kalau ada besi radio itu kada menyambut kemana-mana apabila kada beranten, dan antennya itu aneh. Kalau anten TV kan cucuk belakang TV ke atas atas nyambut bisa. Kalau ini kada, satu kabel naik ke atas, satu kabel harus jadi ground ke tanah, cucuk angkat ke tanah sampai meter ke dalam. Dan di atas radionya itu harus ada kabel itu beruntal banyak. Nah ini kadang-kadang menyambut radio sampai radio apa radio mentaya, radio mentaya radio. Nah kalau orang bisi radio dan caranya nangka itu bisa mendengar, tapi umpat sampai. Nah itu bahari, apalagi baharinya lagi paginya. Nah sedangkan kita di antara syarat supaya sah untuk melaksanakan sembahyang ini harus jujur mengenal dengan waktu, dengan waktu. Waktu ulun bilang kepada Habib Zain bin Smith
di Madinah. Sidin melajari dulu apa panggilan zaman Sidin pada waktu itu, hanya duduk langsung aja Sidin ujian Sidin. Coba lihat ketika orang hendak melaksanakan sembahyang subuh, maka sembahyang subuh itu kada sah ujar Sidin apabila kita melaksanakannya ketika kita hanya melihat fajar dan ketika kita lihat kada lawas hilang. Disebutlah ngarannya itu, ngarannya di dalam fikih ngarannya fajar tadi, fajar menguruskan. Nang sah itu kita melaksanakan sembahyang subuh itu Sidin ialah pada ketika terbit fajar shadiq. Fajar dan ketika ini terbit kada hilang lagi sampai jadi itu fajar shadiq artinya. Lalu ujar Sidin, coba bayangkan, sedangkan itu hanya mengenai waktu. Ada istilah fajar kadhib, ada istilah fajar shadiq. Siapa yang bernama fajar shadiq? Al-fajrus shadiq huwa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan sedikit ke hakikat. Kalau secara syariat saja jadi kita kada mengenal dengan fajar shadiq, kita kada sah sembahyang subuh. Bagaimana kalau kita kada mengenal dengan hakikat yang bernama al-fajrus shadiq sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fajar ketika terbit kada pernah tenggelam lagi. Lalu menjadi maksudnya kurang di dalam sembahyang itu dasar bujur harus belajar tentang masalah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu alhamdulillah waktu berkaitan pada Habib Zain bin Smith bin Ibrahim Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam mengenal waktu ini tadi, kada cukup hanya kita kira-kira. Nah kayak tadi bukaan kan sudah, nanti bukaan itu kan maghrib kan sudah. Jadi saya kok belum, kalau lagi bilang kalau itu berarti belum yakin. Andai kata kita masih kalau belum sama lagi kan aja sih kok sudah, kalau memang biasa sudah kalau. Nah sama dia kalau jangan sekong balon, kalau jangan sekong sudah, kalau ngarannya kalau arti kalau itu kan bahasa kita, lamun bahasa Arabnya apa? Di situ masih ada syak, masih ada dhan. Artinya ada bulat yakinnya lagi, mengulang ada yakin kayak hendak mengenal ini masuk waktu kada bisa. Maka syaratnya ma'rifatul lil waqti, diyakinin, yakin. Harus yakin jujur, buang tentang kalau itu buang, ada kalau. Andai kata misal ternyata memang waktu sembahyang anggaplah maghrib, ternyata waktu itu sebenarnya masuk, tapi kita kada yakin, kita nih kada yakin waktu itu sudah masuk. Jadi itu kalau kira-kira mana kalau mana kira-kira belum, kalau kira-kira nah begini bakat lagi ini. Lalu pada waktu itu kita sedang puasa misalnya, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, ya kita melihat hari kayak ini sudah kalau, nah tapi bobot kalau artinya ada keraguan masih belum bulan, lalu kita buka puasa, maka buka puasanya walaupun waktu itu sudah sampai sebenarnya, tapi kita kada mengenal ini sudah sampai belum. Buka puasa langsung kita sembahyang, maka sembahyang kita pun kada sah, puasa kita kada sah karena ada yakin. Nah ini perlunya yakin. Nah di situ ini sebenarnya fikih, tetapi fikih ini sedikit sebenarnya di fikih ini ulama hendak mengajari kita tentang keyakinan.
tentang hakikat yang sebenarnya yang di dalam ibadah itu ialah yakin. Coba misalnya kita sembahyang, ketika kita sembahyang maghrib misalnya, ketika kita sembahyang maghrib imam maka awak keuyuhan benar siap tadi begawi seharian misalnya, lalu sembahyang itu jadinya pada khusyuk lagi. Nah, kada khusyuk tadi, saking kada khusyuknya sembahyang maghrib lalu ragu. Ayat awal sudah belum ragu. Lalu ujar kita nang keuyuhan dari sudah kalau bila bukan kalau berarti apa? Ada yakin. Maka dasar bujur sudah tahap awal itu sudah. Jadi nang ini tahap akhirnya lagi cuma ada yakin. Lalu duduk sudah kalau duduk tahap akhir salam sah sembahyangnya ada sah. Padahal kenapa jadi kada sah? Maka sembahyang pas 3 rakaat maghrib kenapa jadi kada sah? Karena ada yakin. Ujar fikih kalau ikam kada yakin itu 2 kan, angka 3 kan, maka tambah lagi bagi dia sarakaat. Kenapa jadi tambah sarakaat lagi? Karena ikam tadi kada yakin. Supaya yakin tambah sarakaat itu pasti yakin. Tapi kenyataannya misalnya pembayang kita yang ini tadi dasar bujur juga 3 rakaat. Nah, tapi karena kada yakin kita berdiri bahasa pulang. Berarti sembahyang maghribnya 4 rakaat, tapi nak yakinnya kita di 4 lagi ini tadi. Kita yakin di rakaat angka 4 ini kita 3 rakaat. Dasar kada sama sekali kita bergonggay lagi kalau itu pada dasar yakin kita padahal nyata 4 rakaat. Maka sembahyang 4 rakaat yang ditambah rakaat yang itu tadilah 6 bujur sah. Tapi ini dalam keadaan pada waktu kita ragu 3 kah 2 kah 2 kah 3 kah 2 kah 3 kah 2 3 kalau. Nah bila kalau berdiri lagi lain misalnya orang anak kawin di belakang itu macam itu hanya di belakang 4 berjamaah. Rupanya asal ada puas rupanya di belakang ini kan tahu sudah macam itu hanya 4 sembahyang. Maka sembahyang maghrib aturan sembahyang maghrib kan 3 rakaat aja. Soalnya cuma nambah pulang rakaat. Menambahnya tadi apa? Padahal ini tahu aja ini ingat aja ini 3 rakaat sudah. Tapi supaya lebih meyakinkan lagi, supaya lebih memantapkan lagi, supaya dilihat itu bina hebat benar, tambah rakaat pesing aja batal sembahyang. Hal lain aja kenapa tambah banyak macam itu di belakang batal. Kenapa? Karena ini karena pesing aja menambah rakaat. Antara kawan itu menambah rakaat karena. Maka kita harus di dalam melaksanakan ibadah yang mana aja. Pertama, 6 bujur 6 kita melaksanakan itu dalam keadaan yakin. Apanya aja itu? Kenapa jadi orang terkadang angkat takbir dengan Allah, astagfirullah, Allah. Kenapa jadi nama itu? Ini kada yakin. Was-was ngarannya. Padahal was-wasnya itu apa? Itu gangguan syaitan. Syaitannya siapa ngarannya? Hamzah. Ngaran syaitannya itu coba ngaran juga, cuma nggak tahu kita siapa ngaran atasnya itu kita nggak tahu. Hamzah ngarannya. Ini apa ngaran? Hamzah khilaf itu di dalam kitab
Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi di dalam kitab situ kalau pada bilang ada 9 nama syaitan. Nah, cuma ada dituliskan di situ siapa nama asmiahnya, siapa nama. Nah, pada tahu kita pengarang itu siapa, kira-kira abahnya juga kira-kira iblis. Mau pada asmiah kayak kita ada kan tahu kita. Nah, ada walha, ada wasna, arabnya tuh lain-lain itu tuh. Lain-lain, ada tugasnya masing-masing. Ada kahil. Nah, kahil ini khusus tugasnya tuh disuruh iblis, itu tugasnya eksklusif hari Jumat. Dan tugasnya ini bawa alat 2. Napa alatnya? Pertama unjun, yang kedua calak. Makanya pengalat kahil. Calak itu khusus diutus oleh si iblis setan yang pengalat kahil ini bila hari Jumat adanya. Bapaknya tugasnya mencalaki kurang-kurang yang duduk di masjid, dicalakinya. Imbahnya dicalakinya, nah aja badan, nah jadi ada balik mata, nah aja. Nah aja, barat sudah diululinya yuk. Nah aja, nah. Jadi pun kita hendak melihat siapa hari Jumat tuh angkat dicatat oleh si kahil. Nah aja, bilanya kayak gini aja, nah aja. Tuh karena cara aja, bilanya aja. Nah itu kan ujungnya banyak batuk jangan kahil. Nah ini. Jadi hati-hati juga di Jumat tuh, makanya beringat nggak masuk ke masjid. Kayak kita dimasukkan ke masjid, ingat-ingat baptis apa tadi? Meski rasanya masuk masjid. Nah kalau itu sendiri baptiskan, berdoa kita masuk masjid itu, hendak keluar kita berdoa juga pulang. Jangan tadi ikat itu supaya jangan kena kahil. Kamu kalau ini ada pada dalam kena kahil kira-kira. Jadi karena syaitan itu macam-macam. Ada tugasnya yang merusak rumah tangga orang, ada tugasnya yang mau mulai orang was-was baudo. Nah kalau baudo itu menghabok muat. Oh itu takut gitu. Baudo tuh ya dia tuh semua ada iblis semua, setan semua ada ngaran-ngarannya di situ. Mudah-mudahan kita anak keturunan kita jangan sampai termasuk orang yang ditipu gaya oleh si syaitan dan iblis ini tadi. Yakin lah, jangan dari yakin kita. Ujar almarhum guru Syarwani Ahmad Bangil. Jadi waktu Sidin memadahi murid Sidin, di antara murid Sidin ada yang was-was sembahyang Allah. Iki sini. Namanya sini itu. Boleh was-was pasang sembahyang apa? Jadi kita tahu ya kalau rukun daripada sembahyang baik-baiknya ini tambah ya sudah belajar aja anggaran niat, anggaran takbir atau ihram itu sudah tahu aja. Dan kita tahu ya kalau di sini seluruh ibadah kita termasuk sembahyang kita ini cuma punya bagian melaksanakan. Nang menerima itu Allah, bukan kita. Nang menentukan ini diterima kan ada lain bagian kita laksanakan aja sesuai dengan syarat dan rukunnya sudah. Apa ya kalau di sini kan nang menerima itu nang menentukan sembahyang ikan ini diterima kada atau Allah di sini ini namun sudah angka itu di sini asal sudah ikam melaksanakan sudah syarat dan rukunnya, masalah urusan kayak apa jangan lagi memulai ikam ini was-was. Allahu Akbar, Allah menerima kayak kita
Ini kita kadang-kadang Allah astagfirullah sudah kayak gitu sudah Allah tak aja maju dari ada namanya itu ada namanya coba aja lihat kira-kira di masjid itu bisa ada namanya itu kan Allah daripada anak sebaiknya pas ya Ustaz iya bagaimana naik buat bahasa pulang kalau pulang jangan hakon ditipu oleh timbangan khanzab yang hakon yakin, kenapa yakin? Aku ini sudah sesuai syarat dan rukunnya sesuai. Masalah urusan kainan sembahyangnya kayak apa diterima karena itu kita udah tahu urusan Allah Taala sudah Allahu Akbar. Nyaman ya jawab sama sudah kita paham apa itu sehingga murid sidin itu tadi setelah dikiau sidin mengerti langsung tampih was-was pada lagi itu guru bakil malah jadinya. Namun dulu waktu bilang pada guru di Samongkol dahulu itu tahun kalau ada khilaf tahun 92 tahun 91 akhir tahun 91 akhir itu guru hanya pindah ke Samongkol. Nah kawan ulun ada yang terkena penyakit was-was sembahyang maka parah banget kawan ulun orang bergabung parah banget, saking parahnya sembahyang itu tadi pernah ulun sembahyang zuhur di rumahnya ini suara bagus orangnya pintar, luar biasa pintarnya ini kalau baca kitab ini baca bacanya belum sekali hafal saking pintarnya dua kali baca sekali itu bacanya dua kali tutup aja kitabnya lagi hafal saking pintarnya orangnya. Tapi punya was-was pada waktu itu jalur karena tahu kita lebih pintar dari kita atau bapak pintar banget kita kata berjemaah ya berjemaah kita tanya tapi kalau jadi imam bagi orang jangan kemaja ada kemaja ringkas kata untuk tunjuran nama ini kan jadi sembahyang kita ringkas kata ayo angkot sembahyang pas ulun Allah sesuai sampai yang biasa juga sampai yang keluar banyak kita baca doa kita baca Fatihah baca ayat tutup baca ayat kita rukuk ketika kita rukuk Allah sampai Allahu Akbar Allahu Akbar 2 rakaat bulan sudah zuhur baru nantinya Allah sampai ulun ini sembahyang zuhur itu sudah iktidal di rakaat keempat iktidal artinya bangkit dari rukuk rakaat keempat hanya oh Akbar mangga bebas was-wasnya luar biasa. Nah satu ketika nyebab pada lawan abahnya nyebab ayah abahnya yang ulunnya sembahyang was-was banget kayak ayah ulun kayak ini ya was-was banget abahnya sini sudah kita bawa abah guru aja pas kebetulan ulun waktu itu ada di situ diajak sih kan batas sampai tinggi umpat lah ulun kepada guru. Nah ketika itulah dikusuk oleh guru di sini apa namanya umunannya itu dikusuk di sini apa yang dibacakan sini kita tidak tahu banyak dibacakan di sini kusuk sini lalu di samping sini doa nah doanya ini nanti kita dapat bagian doa bilanya ada orang yang was-was jadi orang yang was-was sembahyang sampai itu baca sebelumnya mangkat takbir itu baca Allahumma inni a'udzu bika min waswasis syaitonil khanzab. Nah, itu aja. Allahumma
inni a'udzubika min waswasatis syaitanil khanzab. Khanzab artinya kha sin zai ba khanzab. Itu bacanya jadi sekali, dia baca kalau misalnya 10 kali kan jadi sembahyang pula. Sekali dia baca Allahumma inni a'udzubika min waswasatis syaitanil khanzab. Baca. Dibantu untuk membaca, lalu kita beludah ke sebelah kiri, beludah syaratnya aja angin aja. Kawan bihi, ya bukan. Syaratnya aja minang. Allahumma inni a'udzubika min waswasatis syaitanil khanzab. Syaratnya itu angin aja nampak keluar, ada menyambur. Nah itu dibagi guru itu. Jadi pun kita bina sekali bina ada cukup mempertakbir, berarti kita yakin. Nah supaya yakin syariatnya itu tadi baca dahulu. Nah syariatnya baca itu dahulu. Nah, itu masalah sembahyang. Nah ini tadi diyakini. Atau misalnya kita nih kadang mengenal waktu itu dengan yakin, awi ijtihadin, nah jawabannya pada ijtihad. Ijtihad ini bisa melihat bujur, nah matahari itu tinggal bujur misalnya, atau kalau kayak orang bahari, ada bahari itu kalau ulun lagi kakan-kakan, ngarannya setiap di muka masjid itu dahulu ada ngarannya jidar. Lain jidar kesan pemasak itu lah ya. Jidar itu bulat separuh itu. Nah itu ada berdiri di halaman masjid hari itu. Nah itu ada caranya kita mengetahui zuhur, asar kita tahu di situ ada ukurannya. Lamun hendak kalian kalanya zuhur misalnya zuhur tuh, nah ini misalnya bila. Apabila kita melihat misalnya jam, karena kalau di sini misalnya jam 11:30 misalnya, lalu kita tajam kayu bilang merata juga, masuk bekor berdua itu kita tahu, ini rata kayu rata, kita tajam. Apabila ini masih ada bayang-bayang, bila masih ada bayang-bayang, bilahnya yang ini tadi, berarti belum zuhur. Bayang-bayangnya misalnya matahari itu kan terbitnya sebelah timur, ya Allah, matahari terbit sebelah timur, sebelah sana berarti. Nah, sekalinya bayang-bayang masih di sini, masih di sebelah barat. Walau sejarinya ini jadi bawah, lah ada masih bayang-bayang itu belum zuhur. Nah, itu belum zawal, karena waktu zawal baru. Kenapa jadi bayang-bayang? Karena waktu itu cahaya belum sempurna. Tapi bilanya kena, sekalinya pada waktu itu kena, nih kita tajam ada bayang-bayang sama sekali. Berarti itu bujur-bujur pada waktu itu matahari sedang di tengah-tengah bujur dengan posisi cahaya yang paling sempurna pada waktu itu. Maka karena sempurna cahaya matahari nampak benar, disebutlah sembahyang pada waktu itu zuhur. Sahlah sembahyang apabila kita tajam dengan kayu, tapi kalau ada bayang-bayang sama sekali belum. Karena waktu zuhur itu sampainya ketika zawalus syamsi, matahari sudah bergeser dari posisi di tengah, bergeser ke sebelah barat, sehingga di sini di sebelah timur lah bayang-bayangnya. Nah, seketika ada bayang-bayang sedikit itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi dia di HP belum azan, HP-nya nak rusak. Nah, seperti itu orang bahari itu. Apabila asar di kunjungan kita bawa jam ada tajam, kita kayu cari yang lurus. Apabila kita hendak mengetahui waktu asar, tadi kan sudah ada bayang-bayang di sini.
Ini semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang, semakin panjang semakin panjang. Apabila kita tajam ini kayu, lalu kita rabahkan, ini kan ada bayangan yang kita rabahkan, kita rabahkan. Apabila ukuran kayu dengan ukuran bayang-bayang itu tadi terhadap bayang-bayang, berarti baru masalah. Apabila sama, berarti baru masalah. Apabila bayang-bayang tak panjang pada ukuran kayu, ini misalnya sekilan, bayang-bayangnya sekilan saja, berarti sudah masalah. Apabila kayu tadi kita rabahkan sekalinya, waktu di pengunjungan kita rabahkan, sekalinya bayang-bayangnya jauh benar, lipat 2 kali lipat sudah pada ukuran kayu, sudah tak ada panulik. Lalu benar sudah oke itu. Iya berapa lagi ini tadi waktu jadi kulikan sudah. Itu orang Bali atau itu. Nah, kita sahabat Bali belajar. Awi ijtihad harus ada ijtihad cara kita mengenai kayu tadi harus tahu kita. Kayak begini aja mereka bawa kayak tadi sudah kasar baru mati. Tajam kayu di antara ijtihad kita. Nah, perjuangan kita, usaha kita untuk mengakai waktu supaya yakin. Ada boleh kan? Kira-kira asal maksudnya kira-kira. Nah, sebaiknya Allahu Akbar ada salah. Jadi yakin atau tidak ijtihad. Awal batil dhannin atau ghalabatil dhannin, banyak kepada arah apa namanya? Awal ghalabatil dhannin atau lebih banyak kepada arah dhan yang membawa kepada arah yakin. Artinya kayak ini. Kalau disebut di dalam hukum fikih syaratnya dhan itu yakinnya 75%, 25%-nya ini tadi ini ragu. Itu dhan bahasa Arab. Ini andai kata 100%, lah 100% yakin, kurang salawi itu dhan bahasa Arabnya. Bilanya dikurang lagi jadi 50. Ini bahasa Arabnya arahnya syak. 50% yakin, 50% ragu, itu syak arahnya. Ke bawah lagi 75% ragu, cuman 25% aja yakinnya, lah 75% ragu, tuh 25% ragunya ngarannya waham. Nah, jadi itu istilah dalam fikih. Nah, ada ini ghalabatil dhannin. Asal makna coba ini ghalabatil dhannin atau memenangkan sangkaan. Nah, artinya sangkaannya ini tadi kuat benar, bahkan sangkaannya ini tadi cuma sudah mencapai 85%, tinggal 15% saja nanti yakin. Nah, apabila nyangka itu ragunya cuma 15%, sembahyangnya sah. Nah, ini berarti dhanni. Tapi dengan syarat, kalau di kitab lain itu dengan syarat apa? Pertama, kita bawa jam. Jadinya bila jam ini biasanya sampai pengrajin. Nah, sedangkan jam itu kan bisa kadang-kadang hari ini misalnya lewat 19, esok bisa aja lewat 20, yang belum tambah 1 menit. Nah, bisa aja. Tapi karena keyakinannya, dia yakinnya kuat banget sudah, artinya anuzatnya, sangkaannya bahwa ini sampai waktu, tetapi masih ada 3 bulan lagi. Tapi menurut biasanya ini sampai mau sudah azan sah sudah sembahyangnya. Itu syarat yang pertama supaya kita mengerjakan sembahyang sah. Yang sini jadi urutan mudah-mudahan. Sebetulnya fa'in shalla ma'asyaki lam tasihha salatuh. Maka jika sembahyang ia ma'asyaki, nah syak ini 50% dari itu. Maka jika sembahyang ia ma'asyaki beserta
50%. Yakin? 50%. Ragu. Ini syak bahasa Arab jaga. Lam tasihha salatuhu, maka tidak sahlah sembahyangnya. Artinya karena boleh garasikan. Nah, yang sini itu mudah-mudahan manfaat pada hari ini ya. Boleh kulini yang jadi soal dihamil. Khotbah kita diwakilkan di Al-Fatihah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rabbana tarafna innaka tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna faktub alaina tawbah taghfir li kulli awbah wasrif lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصابا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهدي وآله وصحبه عدالة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون